Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Bersama-sama pagi hari ini mari bersama kita siapkan setiap hati kita. Kita datang menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Biar sama-sama pagi hari ini kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita memulai hari dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru daripada Tuhan Yesus. Mari bersama-sama siapkan setiap hati. Kita naikkan pujian dan setiap doa kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan bahwa senantiasa penyertaan-Mu dalam hidup kami itu sempurna adanya. Sebab itu bersama pagi hari ini kami mau siapkan setiap hati kami, keberadaan kami di hadapan Tuhan. Biar Engkau yang memberkati hari kami dalam penyertaan dan perkenanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ini pujian kami, ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Segala pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun satu hal yang kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Perbuatan-Mu heran dan besar Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar karena kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Sepanjang kami hidup di dalam firman-Mu, kami tahu Tuhan Engkau berperkara atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Amin Tuhan. Di saat badai bergelora, kami percaya Ku akan terbang bersama-Mu. sebab Engkau Bapa Kau Raja Raja di atas segala raja. semesta. Oh, Ku tenang sebab Kau Allahku. di saat badai dalam setiap apapun keadaan kami apapun Tuhan, satu hal yang kami percaya, Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu hajar hati kami senantiasa bersandar penuh hanya di dalam Engkau. tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai Di saat badai bergelora, akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Amin Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ya Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Engkau pemegang hidup kami, Yesus.
hidupku. Kau yang pegang seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami berserah penuh hanya dalam-Mu Tuhan. Yesus, sekali lagi bersama nyatakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan yang bawa kami terbang tinggi jauh. Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Kami letakkan seluruh hidup kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Satu hal yang kami percaya, bahwa senantiasa Engkau Allah yang hidup. Engkau sanggup Tuhan lewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami. Kami mau katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, amin, tiada yang mustahil
hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena Tuhan. Engkau menyertai, menjagai kami, bahkan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mengawali hari kami dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, dan apapun yang kami lakukan hari ini mendatangkan perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berucap syukur, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di pagi ini. Saya percaya kita dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Iya, dan pagi hari ini kita akan sama-sama memulai hari dan melandasinya dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 saudara. 1 Korintus pasal yang ke-13, saya akan bacakan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, ia mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, ya firman ini berkata, ayat yang ketiga tadi, dan sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu, ya segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya. Ada yang aneh di ayat ini saudara, dikatakan di sana bahwa sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada gunanya. Loh saudara, banyak orang hari-hari ini mengidentikan kasih itu adalah dengan memberi, ya memberi sesuatu, membagi-bagikan uang. Oh kalau orang itu bagi-bagi uang, oh dia itu penuh kasih loh. Kenapa? Karena dia itu bagi-bagi uang. Dia suka kasih saya uang. Loh saudara, ya sebaliknya kalau ada orang yang minta uang terus lalu kita nggak kasih, apa itu? Pendeta kok nggak mau kasih uang, berarti itu pendeta nggak ada kasih. Kita tidak bisa mengukur kasih itu dari hanya memberi. Kita nggak bisa mengukur kasih itu hanya dengan membagi-bagikan sesuatu saja, ngasih uang, ngasih pertolongan. Bahkan di sini dikatakan sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar loh. Ya, untuk orang lain dibakar. Tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, nah kita mengerti sekarang bahwa bukan semua orang memberi, bukan semua orang menyerahkan bahkan dirinya untuk dibakar, berarti dia punya kasih. Ya berarti saudara di sini dikatakan ya sekalipun kita sudah bagi-bagi sesuatu, harta, uang, apapun atau menyerahkan tubuh kita dibakar, kalau kita nggak punya kasih itu semua nggak ada gunanya. Sebenarnya kasih itu apa sih?
supaya kita mengerti dan tidak salah menggunakan kata-kata kasih itu. Jangan suka menghakimi orang, oh itu pelit loh, gak ada kasih, atau itu anu loh ya, jangan. Kasih itu apa saudara? Kasih itu yang pertama dikatakan sabar. Walaupun orang suka memberi, walaupun orang memberi dirinya untuk dibakar, kalau dia gak sabar ya, itu sama saja dia gak punya kasih. Sabar. Ya sabar saudara, ya itu punya kasih. Yang kedua, kasih itu murah hati. Nah ini memberi. Memang ciri dari mengasihi salah satunya adalah dengan memberi, murah hati, suka menolong. Tapi tidak semua orang yang suka menolong itu berarti dia punya kasih. Kalau dia tidak sabar berarti dia gak punya kasih. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu, gak iri hati. Ya sekalipun orang suka memberi, ya suka menolong, kalau suka iri hati berarti kau belum punya kasih. Ya itu harus komplit. Kasih itu ndak iri hati, ndak iri sama orang, suka menceritakan orang ya, jutek sama orang, itu orang ya kok nah itu namanya iri. Kalau saudara suka iri maka saudara nggak punya kasih, suka cemburu. Walaupun engkau ngasih sumbangan besar, engkau ngasih kolekte gede, engkau bayar semua persembahanmu, kalau kau iri hati, jelekin orang, engkau tidak punya kasih. Lalu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu nggak sombong, jangan suka sok, merasa diri yang paling ya. Kalau orang Jakarta bilang si paling, itu ya, si paling ya, paling pinter, paling hebat, paling benar, paling ini, itu namanya sombong saudara. Itu si paling. Kasih itu tidak sombong. Walaupun Anda suka memberi, Anda suka menabur, kalau Anda sombong ya berkata, oh semua itu kan karena saya. Coba kalau nggak ada saya. Ya banyak orang yang begitu ya, oh ini saya loh yang atur jadi begini, oh ini karena saya loh begini, oh itu saya loh yang ngasih, itu saya loh. Hati-hati saudara, itu sombong. Ya lalu dikatakan kasih itu apa? Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi walaupun engkau suka memberi, menabur banyak, kalau engkau melakukan yang tidak sopan, engkau tidak punya kasih. Itu belum sempurna kasihnya. Ya, lalu dikatakan apa? Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, jadi kalau orang itu memberi rajin, ini rajin menolong, tapi kalau untuk cari nama, untuk cari muka, untuk kepentingan diri, supaya dipuji, supaya diapa, itu sama aja nggak punya kasih. Lalu dikatakan apa? Kasih itu tidak pemarah. Ya kasih itu nggak pemarah saudara. Ya apa dikit marah, apa dikit ngambek, apa dikit gini, itu baper. Ya ndak usah marah-marah, biasa aja hidup ini. Ya kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak ya bersyukur. Berarti ada maksud Tuhan. Karena semua yang terjadi di hidup kita itu ada maksud Tuhan. Makanya ndak usah marah. Orang suka memberi, suka gini, tapi kalau pemarah itu sama dengan tidak punya kasih. Ya lalu dikatakan kasih itu apa? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu nggak kepahitan. Walaupun saudara suka memberi, suka menabur, kalau kau kepahitan, engkau belum punya kasih. Lepaskan pengampunan supaya engkau punya kasih. Lalu dikatakan kasih itu apa? Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Nah kalau ada orang berlaku tidak adil, jangan kau bersuka cita. Justru sekalipun itu saudaramu, kalau dia melakukan yang curang, yang tidak benar, tegur dia. Ya, jadi jangan biarkan ketidakadilan itu terjadi. Kalau ada saudaramu nipu, ada saudaramu nyolong, ya tegur. Karena itu enggak adil, tapi engkau harus bersuka cita karena kebenaran. Kalau ada orang yang tidak benar, tegur ya. Karena kita bersuka cita itu karena kebenaran. Ayat 7, kasih itu apa? Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Artinya menutupi segala sesuatu apa? Walaupun orang punya salah sama kita, sudahlah aku mengampuni ya, aku tutupilah kesalahannya, nggak apa-apa ya, yang penting semuanya baik ya, saya mengampuni aja. Menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Apapun yang sedang kita tanggung ya berusahalah sabar. Ayat 8, kasih itu tidak berkesudahan. Ingat saudara bahwa sampai ayat 7 saja ya,
kasih itu tidak berkesudahan. Semua akan lenyap, bahasa roh lenyap, ayat 8 berkata, tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Boleh dibaca, kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, tapi kasih tidak berkesudahan. Jadi hari ini mari kita cek, mari kita introspeksi diri, apakah kita sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh mempraktekkan kasih itu. Ingat, bukan cuma memberi, bukan hanya suka menolong, tapi kasih itu ya dia melakukan segala hal yang sudah tertulis ini. Mari kita mau belajar saudara supaya kita menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar tentang mengasihi hari ini, tentang kami harus punya kasih. Sebab kasih bukan hanya sesuatu yang terlihat di depan mata kami, tapi kasih itu apa yang Tuhan harapkan dari hidup kami, dan firman Tuhan sudah menuliskannya. Kami mau belajar untuk hidup di dalam kasih Tuhan, karena itulah yang terbaik. Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Amin Tuhan, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kami mau mengasihi Tuhan, ajar kami hidup dalam kasih-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, ajar kami untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebab kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu penuh di dalam kami. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Ajar kami juga, sebab kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu. Kami tahu kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kami mau belajar untuk melakukan dan sempurna dalam saling mengasihi. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu, Engkau sertai. Yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Bahkan apapun yang kami lakukan hari ini, Tuhan buat itu berhasil. Berkati setiap mereka yang bekerja Tuhan, apapun yang digumulkan menjadi jawaban hari-hari ini. Berkati yang sakit disembuhkan Tuhan. Bahkan kami berdoa hari ini buat setiap mereka yang berulang tahun, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat ada di tangan kiri. Kami percaya kesehatan, kemurahan, damai sejahtera, sukacita mengikuti langkah hidup kami. Yang dalam pergumulan yang berat Tuhan menjadi jawaban. Berkati Tuhan, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan berkati bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Kami percaya hari ini menjadi hari damai sejahtera bagi setiap kami. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.